Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang kedengarannya mungkin agak berat, tapi isinya wah seru banget. Abhidhamma Pitaka. Yuk, kita bongkar bareng-bareng apa sih sebenarnya isi perpustakaan kuno ini. Nah, waktu pertama kali dengar kata Abhidhamma, apa yang kebayang di benak Anda? Kebanyakan orang langsung mikir, wah ini pasti soal metafisika ya. Sesuatu yang filosofis, abstrak, ngawang-ngawang gitu kan? Iya, emang dulu banyak banget yang ngira gitu. Metafisika yang rumit deh. Tapi ternyata dugaan itu keliru. Kenyataannya jauh lebih membumi dan jujur aja jauh lebih relevan dengan cara kerja pikiran kita sehari-hari. Oke. Jadi kalau bukan metafisika, terus apa dong Abhidhamma itu? Nah ini dia kuncinya. Mari kita selami lebih dalam. Gampangnya begini, Abhidhamma Pitaka itu bukan ajaran baru sama sekali. Ini adalah ajaran Dhamma yang udah ada, tapi disajikan dengan cara yang super sistematis. Bayangin kayak di breakdown sampai ke detail terkecil, seringnya dalam bentuk tanya-jawab, biar benar-benar jelas dan gak ada salah tafsir. Dan yang bikin beda itu fokusnya. Abhidhamma ini lebih condong ke psikologi daripada filsafat murni. Strukturnya logis banget, dan dia nggak buang-buang waktu memperdebatkan prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasarnya ya diterima aja, lalu dari situ dianalisis lebih dalam lagi. Nah, sekarang ayo kita bedah isi dari perpustakaan pikiran kuno yang luar biasa ini. Abhidhamma Pitaka itu isinya terdiri dari 7 kitab utama. Anggap aja ini semacam daftar isinya, peta perjalanan kita. Kita akan lihat satu persatu dari ketujuh kitab ini secara singkat, biar kita ngerti peran masing-masing dalam keseluruhan sistem. Siap? Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari fondasinya. Untuk bisa ngerti sebuah mesin, kita harus tahu dulu dong onderdilnya apa aja. Nah, itulah gunanya kitab pertama, Dhammasanggani. Dhammasanggani ini fungsinya kayak inventaris. Isinya itu daftar lengkap semua elemen atau proses mental yang ada di dalam diri kita. Ini benar-benar fondasinya, daftar semua komponen yang nantinya bakal kita analisis. Oke, setelah kita punya daftar lengkap komponennya, langkah berikutnya apa? Ya dianalisis satu persatu dong. Disinilah kitab kedua, Vibhanga, masuk. Kalau Dhammasangi tadi itu daftar komponennya, Vibhanga ini bisa dibilang buku manualnya. Kitab ini ngambil topik-topik dari kitab pertama, terus dibedah lebih dalam. Dijelasin dan ditetapkan secara lebih rinci. Nah, dari analisis per komponen, kita sekarang pindah ke interaksinya. Pikiran kita kan bukan cuma kumpulan onderdil yang terpisah ya, semuanya itu sebuah jaringan. Kitab ketiga, Dhatu Kata, fokusnya ke sana, ke hubungan. Di sini, fokusnya udah mulai bergeser. Dhatu Kata nggak cuma ngelihatin elemen-elemen secara terpisah, tapi mulai memetakan gimana mereka saling berhubungan satu sama lain dan dengan kategori-kategori lainnya. Kitab keempat ini membawa kita dari elemen-elemen yang abstrak ke sesuatu yang jauh lebih bisa kita kenali dan lebih personal. Orang. Inilah Puggalapanyati. Kitab ini praktis banget loh. Isinya itu mengkategorikan tipe-tipe orang, tapi bukan berdasarkan kepribadian biasa, melainkan berdasarkan tingkat kemajuan mereka di jalur spiritual, semacam peta tingkatan pencapaian gitu. Lanjut. Sebuah sistem pemikiran yang besar kan pasti butuh penjagaan biar nggak ada interpretasi yang keliru ya. Nah, disitulah kata Fatu, kitab kelima, berperan penting. Kitab ini secara historis penting banget. Isinya itu membahas dan seringkali menyanggah berbagai pandangan dari aliran-aliran Buddhis lain pada zaman itu. Tujuannya untuk membantu memperjelas dan menjaga kemurnian doktrin intinya. Sekarang, kita masuk ke ranah logika murni. Kitab keenam, Yamaka, punya pendekatan yang unik banget buat menguji pemahaman kita. Metodenya cerdas banget. Yamaka Ikika, yang artinya pasangan, ini kayak latihan logika terapan. Sebuah konsep psikologis diuji dengan pertanyaan berpasangan. Ditanya dari satu sisi, terus langsung dibalik dan ditanya dari sisi sebaliknya. Tujuannya biar pemahaman kita benar-benar kokoh dan gak ada keraguan sama sekali. Dan akhirnya, kita sampai di puncak dari keseluruhan sistem ini. Sebuah kitab yang begitu luas dan monumental, namanya Patahana. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu ibarat membangun fondasi dan dinding, Patahana ini atapnya. Ini adalah analisis raksasa tentang jaringan hubungan sebab akibat yang saling terkait, yang mengatur semua fenomena. Luar biasa kan? Jadi, setelah kita menjelajahi ketujuh kitab ini, apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil? Apa sih artinya semua ini buat kita yang hidup di zaman sekarang? Poin utamanya adalah ini,
Abhidhamma Pitaka itu bukan kumpulan teks filosofis yang berdebu dan rumit. Anggaplah ini sebagai perpustakaan psikologi dan logika kuno yang luar biasa terstruktur dengan tujuan yang sangat praktis untuk memahami cara kerja pikiran kita. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dengan semua kerumitan hidup modern sekarang ini, bagaimana sebuah kerangka psikologis yang usianya ribuan tahun ini bisa memberi kita wawasan baru untuk memahami pikiran kita sendiri? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.